Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam yang menyaksikan video ini. Dan saya ucapkan juga selamat datang di YouTube channel pertama yang membahas tentang pengelolaan dana bos. Sudah lama sekali saya yang nggak upload video di YouTube channel Exul ini karena memang beberapa kesibukan, jadi saya tidak sempat untuk buat video tutorial yang terbaru. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tutorial tentang pengembalian Kasda. Nah, untuk pengembalian Kasda ini adalah fitur custom yang ada di Kabupaten Wonogiri. Jadi fitur pengembalian Kasda ini tidak tersedia secara default aplikasi Exul secara keseluruhan, melainkan ini adalah fitur custom dan hanya ada di Kabupaten Wonogiri. Jadi nanti untuk teman-teman misalkan yang ada di Kabupaten Parigi Mutong, yang ada di Provinsi Aceh, Kota Payakumbuh, yang menyaksikan video ini dan bertanya kenapa kok di aplikasi saya tidak ada fitur pengembalian ke Kasda, karena memang fitur pengembalian Kasda ini saya sampaikan lagi adalah fitur custom. Jadi fitur custom ini adalah di order. Memang ada kebutuhan khusus dari daerah tersebut, dari Wonogiri, dan di situ harus diakomodir karena kebutuhan untuk pelaporannya. Jadi sebelum praktek ke aplikasinya seperti biasa, saya akan menjelaskan sedikit saja tentang pengembalian Kasda ini. Ini khusus untuk teman-teman Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Wonogiri ya. Karena saya dapat infonya kalau pendapatan bunga dan kelebihan salur itu dikembalikan ke Kasda. Makanya kita akomodir, kita buatkan fitur ini, yaitu nanti ada menu baru. Di situ menunya bernama pengembalian Kasda. Dan biasanya pengembalian Kasda ini diberlakukan kalau di Wonogiri di akhir tahun, biasanya di bulan Desember. Saya lanjutkan penjelasannya untuk fitur pengembalian Kasda. Jadi di menu pengembalian Kasda ini nanti mengakomodir dua proses. Proses yang pertama yaitu pengembalian pendapatan bunga ke rekening Kasda. Sedangkan yang kedua yaitu pengembalian kelebihan salur yang diterima oleh bendahara bos dan juga ditransfernya ke rekening Kasda. Jadi dalam satu menu itu ada dua proses yang bisa diakomodir. Saya ulang, pertama yaitu adalah pengembalian pendapatan bunga dan yang kedua adalah pengembalian kelebihan salur, dan itu sama di transfernya atau dikirimnya atau dikembalikannya ke rekening Kasda. Nah, itu tadi ya sudah saya jelaskan. Jadi dalam satu menu ada dua proses, dan yang mau saya jelaskan lagi yaitu proses pengembaliannya yaitu secara transfer, yaitu prosesnya dari rekening ke rekening. Jadi otomatis di sistem ini mengakomodirnya akan mengurangi saldo yang ada di buku bank dan buku kas umumnya. Jadi otomatis ketika diinput datanya nanti di menu pengembalian Kasda, kas yang akan dikurangi adalah kas yang ada di banknya, karena sistem ini mengakomodirnya proses pengembalian itu secara transfer dari rekening ke rekening. Terus kemarin saya menemukan kasusnya, ternyata ada sekolah juga yang dananya ditarik dulu ke tunai, uang dari bank ditarik ke tunai baru ditransferkan ke rekening Kasda. Prosesnya juga secara transfer, tapi sumbernya itu sudah menjadi kas tunai karena ada penarikan uang dari bank ke tunai. Otomatis itu nanti yang terupdate buku banknya dan buku pembantu tunainya, karena ada pergeseran dana yang awalnya di bank menjadi tunai, dari tunai baru disetor ke Kasda. Nah, seperti itu sebenarnya boleh saja secara teknisnya pengembalian ke Kasda, tapi kalau sistemnya seperti itu tidak bisa diakomodir oleh sistem, karena sistem mengakomodirnya yang proses transfernya langsung dari rekening bendahara ke rekening Kasda, yaitu antar rekening gitu. Jadi bagaimana kasusnya kalau sudah terlanjur prosesnya seperti itu? Jadi perlakuannya di aplikasi, uang yang sudah ditarik tunai tadi
kita geser atau kita kembalikan lagi ke bank. Itu prosesnya yaitu setoran namanya. Jadi dana yang sudah kita tarik tunai tadi, kita geser atau kita setorkan lagi ke bank, itu menunya nanti ada di menu pergeseran. Prosesnya sama seperti yang pernah saya jelaskan, yaitu di proses pergeseran uang. Prosesnya yaitu uang yang sudah kita tarik tunai, kita kembalikan lagi ke bank, yaitu jenisnya setoran kalau di menu pergeseran uang. Kalau sudah, nanti otomatis akan menambah kas banknya atau saldo bank di buku pembantu banknya kalau dilihat di sistem. Kalau itu sudah, baru kita transfer, kita input di menu pengembalian kasda. Otomatis nanti akan mengurangi saldo banknya dan terupdate di cetakan buku kas umumnya. Oh ya, saya lupa untuk mengingatkan, pastikan sebelum kita lanjut untuk ke tutorialnya, ke aplikasinya atau praktek langsung ke aplikasinya, jangan lupa untuk klik like dan diklik subscribe di channel Exful ini, dan apabila ada yang ditanyakan diketikkan di kolom komentar. Oke, kita langsung saja mulai tutorialnya atau prakteknya ke aplikasi. Sudah masuk di aplikasi Exful Kabupaten Wonogiri. Seperti biasa, siapkan usernya, password, dan kita loginnya di tahun 2018. Dan perhatikan kursor saya yang saya gerakkan ini, kita login ke modul realisasi. Kita klik. Oke, kita tunggu. Nah, sudah berhasil login. Di sini ada menu baru, yaitu menu pengembalian kasda. Di sini ya, ini menu pengembalian kasda, dan terbagi menjadi dua submenu, yaitu pengajuan pengembalian dan persetujuan pengembalian. Nah, yang akan kita simulasikan pertama ini adalah pengajuan pengembaliannya. Itu kita klik pengajuan pengembalian. Nah, seperti biasa kita pilih bendaharanya. Nah, sudah di sini. Nanti akan muncul baris pengajuan SPM pengembalian pendapatan. Kita klik tambah. Nah, di sini ada berapa baris yang harus diisi. Ini adalah form penginputannya. Nah, ini saya pandu untuk pengisiannya, diisi 001 garis miring PGM, maksudnya ini adalah pengembalian, strip BB, ini adalah bunga bank, garis miring 2018. Misalkan nanti kalau pengembaliannya itu adalah kelebihan salur, maka BB-nya kita rubah saja, misalnya KS gitu. Jadi ini seperti penginisialan atau mengaliaskan biar nanti lebih mudah mengetahui itu pengembalian bunga atau kelebihan salur. Karena kasusnya pada sekolahan ini adalah yang saya jalankan sekarang adalah pengembalian bunga bank, makanya saya isi di sini 001 garis miring PGM, ini adalah pengembalian, strip BB ini adalah bunga bank, tahunnya adalah 2018. Terus di sini ada baris kedua tanggal SPM. Tanggal SPM ini kita isi tanggal ketika kita melakukan pengembalian ke rekening kasda. Jadi kita pilih, yaitu kasusnya di sekolah ini tadi saya lihat adalah tanggal 31 Desember. Nah, di sini kita pilih tahunnya adalah 2018 karena kita sesuaikan dengan tahun pelaporan dana bosnya. Selanjutnya jenis bukti biarkan tetap LS. Terus dasar pembayarannya ini kita isi uraian saja, keterangan misalkan pengembalian bunga bank Januari sampai bunga bank titik 2 Januari sampai November. Ini saya lihat datanya tadi di sekolah ini 2018. Terus untuknya ini kita samakan saja dengan dasar pembayaran. Kita isi keterangan ini, kita paste. Ini kita blok, kita copy, kita pastekan di sini.
Jadi dasar pembayaran dan untuk ini sama isinya ya. Kita samakan. Selanjutnya baris no rek SPM ini biarkan tetap 001, tidak usah dirubah. Pihak ketiga ini biarkan 0, tidak usah dipilih datanya. Penolakan ini diisi di terima. Kalau sudah, diklik simpan. Disimpan, kita tunggu. Nah, di sini akan berhasil tersimpan nomor 001 PGM BB 2018. Tanggalnya adalah tanggal 31 bulan 12 2018. Untuknya adalah pengembalian bunga bank Januari sampai November 2018. Gitu. Kalau sudah, diklik nomornya ini, nomor pengajuan pengembalian, nanti di bawahnya akan muncul rinciannya. Nah, seperti biasa, di rinciannya ini masih kosong, kita klik tambah. Di sini. Nah, di sini nanti akan muncul dua rekening. Nah, di sini penting perlu diperhatikan dan akan saya jelaskan untuk peruntukannya atau kegunaan dua rekening ini. Yang pertama ini ada 431, kodenya 06173, keterangannya adalah Dana Bos SMP Negeri 2 Giri Marto. Dan yang kedua ini ada 431077173 adalah Bunga Bank SMP Negeri 2 Giri Marto. Jadi di sini ada dua rekening. Nah, untuk rekening Dana Bos SMP Negeri 2 Giri Marto ini nantinya itu digunakan ketika kita pengembalian kelebihan salur, gitu ya. Sedangkan untuk bunga bank ini adalah pengembalian pendapatan bunga yang kita kirim atau kita kembalikan ke Kasda. Jadi intinya atau gampangnya untuk memahami, ketika kita akan mengembalikan kelebihan salur, maka dipilih rekeningnya adalah Dana Bos sekolahnya masing-masing, rekening Dana Bos sekolahnya masing-masing. Kalau di sini Dana Bos SMP Negeri 2 Giri Marto. Tapi kalau kasusnya kita mengembalikan pendapatan bunga, itu kita pilihnya rekening Bunga Bank sekolahnya masing-masing, yaitu di sini Bunga Bank SMP Negeri 2 Giri Marto. Jadi sesuai kasus ini, karena kita akan mengembalikan pendapatan bunga selama 1 tahun yang sudah dihitung oleh sekolah ini, oleh bendaharanya, yaitu dari bulan Januari sampai November, maka kita pilih rekeningnya adalah yang ini, yang 07173 Bunga Bank SMP Negeri 2 Giri Marto. Kita checklist, klik simpan. Nah, sudah tersimpan. Di sini kodenya yaitu Bunga Bank SMP Negeri 2 Giri Marto, karena kita akan mengembalikan pendapatan bunga. Makanya kita pilih rekeningnya Bunga Bank sekolahnya masing-masing. Selanjutnya di sini ada baris jumlah. Nah, baris jumlah ini diisi total pendapatan bunga selama 1 tahun yang akan kita kembalikan ke Kasda. Jadi kita isi, nah berdasarkan data sekolah ini yang sudah saya dapat, yaitu jumlahnya adalah Rp822.403, yang itu proses pengembaliannya langsung dari rekening bank bendaharanya. Jadi tidak proses tarik dulu secara tunai terus ditransfer ke Kasda, prosesnya tidak seperti itu. Tapi di sekolah ini langsung, yaitu dari rekening bendahara yang ada di bank langsung ditransfer ke rekening Kasda, dan jumlahnya adalah Rp822.403 begitu. Terus kita klik update di sini. Nah, ini sudah terisi dengan keterangan ubah data berhasil. Nah, kasusnya ini saya mau ceritakan bagaimana untuk sekolah yang tadi yang sudah terlanjur menarik dananya dan ditransfer ke atau dikembalikan ke Kasda gitu. Nah, kalau secara teknis itu boleh saja, itu secara manualnya di lapangan atau secara prakteknya atau nyatanya proses seperti itu boleh saja. Uangnya yang ada di bank kita tarik dulu secara tunai, habis itu kita transferkan ke rekening Kasda. Kalau seperti itu kan prosesnya kita mengupdate buku banknya, berkurang sejumlah yang kita tarik, habis itu menambah buku tunai kita yang kita tarik tadi berapa,
kita jumlahkan, habis itu kita keluarkan lagi. Nah, itu kan prosesnya banyak. Tapi kalau langsung saja dari rekening banknya langsung ditransfer ke rekening Kasda, itu nanti cetakan yang akan terupdate adalah buku banknya dan buku pembantu umumnya gitu. Dan perlakuannya untuk sekolah yang sudah terlanjur tadi menarik ke tunai, ya boleh saja secara nyatanya realnya transfer langsung ke rekening Kasda, tapi di aplikasi tidak bisa seperti itu prosesnya, karena pengembalian di aplikasi ini mengakomodirnya hanya dari kas bank, yaitu dari antar rekening bank bendahara. Jadi kas banknya langsung ditransfer ke rekening Kasda gitu. Nah, biar bisa diakomodir secara aplikasi, maka harus digeser dulu uang yang sudah ditarik tunai tadi, harus digeser lagi atau disetorkan ke bank dan otomatis menambah kas banknya. Kalau sudah menambah kas banknya, baru ditransfer ke atau dikembalikan ke Kasda, yang itu diinput di menu pengembalian Kasda di sini gitu. Nah, prosesnya kalau yang sudah terlanjur ditarik tadi harus dikembalikan lagi di menu pergeseran uang ini ya. Itu dikembalikan ke bank, habis itu baru diinput ke pengembalian Kasda. Tapi kalau untuk sekolah yang langsung, yaitu antar rekening bank, itu yang sumbernya dari kas bank, tidak perlu dilakukan pergeseran uang gitu ya. Nah, karena di sini sudah, kita kembali lagi ke aplikasi. Di sini sudah di input nilainya yang akan dikembalikan. Total pendapatan bunga selama 1 tahun yaitu Rp822.403 gitu. Kalau sudah, kita masuk ke menu atau submenu yang kedua, karena kita sudah ajukan, sekarang kita persetujuannya atau pengesahannya. Kita klik menu persetujuan pengembalian. Biasa kita pilih bendaharanya. Nah, kita klik di sini di nomornya untuk mengecek memastikan nilainya benar. Nah, cara mengesahkannya ini kita klik edit. Nah, tanggal sahnya di sini kita samakan dengan tanggal SPM-nya atau tanggal ketika pengajuan pengembalian, yaitu tanggal 31 bulan 12 2018. Ini kita copy, kita pastekan di sini. Paste, klik simpan. Nah, gitu. Di sini otomatis tanggal pengajuan tanggal 31 bulan 12 2018 dan tanggal sahnya sama. Itu tanggal 31 bulan 12 2018 dan dana yang disetorkan yaitu pendapatan bunga sejumlah Rp822.403 begitu. Nah, proses yang seperti ini tadi perlakuannya sama nanti ketika ada kasus pengembalian kelebihan salur, yaitu yang dikirimnya atau dikembalikannya ke rekening Kasda. Dan sekali lagi saya ingatkan, sistem ini atau aplikasi Xcool ini masih mengakomodir pengembaliannya yaitu yang sumbernya dari kas bank, yaitu proses pentransferannya atau pengembaliannya yaitu melalui antar rekening banknya, yaitu berarti rekening bendahara ditransfer ke rekening Kasda gitu ya. Nah, selanjutnya untuk memastikan terupdate atau tidak, makanya kita cetak buku pembantu kas banknya. Coba dicetak. Nah, ini kita cetaknya yaitu di bulan 12. Seharusnya di situ nanti tercatat ada pengeluaran senilai 800 sekian tadi yang kita setorkan ke Kasda. Jangan lupa dipilih bulannya Desember. Nah, untuk tanggal ini bisa kita sesuaikan. Misalkan kita mau cetaknya di tanggal 31 Desember, maka dipilih tanggalnya 31 Desember gitu. Saya ulang, seperti biasa sekolah, bendahara, bulannya kita pilih Desember karena tadi proses pengembaliannya itu ada di bulan Desember. Terus tanggalnya ini kita sesuaikan, ini adalah tanggal cetak. Jadi kita mau cetak buku pembantu bank ini di tanggal 31 bulan 12 2018. Maka kita klik cetak untuk melihat hasilnya. Tunggu. Oke,
Nah, di sini tanggal 31 bulan 12 2018, nomor BKU-nya sekian. Ini dibuat oleh sistem otomatis nomor BKU-nya khusus untuk pengembalian bunga. Terus nomor bukti di sini 001 garis miring PGM strip BB garis miring 2018. Ini adalah nomor yang kita buat tadi ya di pengajuan, yaitu pengajuan pengembalian pendapatan bunga. Di sini uraiannya pengembalian bunga bank titik 2 Januari sampai November 2018, tercatat di kolom pengeluaran yaitu Rp822.403, dan di sini tercatat hasilnya saldo akhir yaitu Rp4.775.433. Ini sisa saldo kas bulan Desember untuk SMP Negeri 2 Girimarto gitu. Terus setelah buku pembantu bank ini, buku apa lagi yang harus kita cetak? Yaitu buku kas umumnya. Seharusnya terupdate juga buku kas umumnya itu. Nah, buku kas umumnya kita cetak di sini, buku kas umum. Pilih, select, pilih bulannya Desember. Sama tanggalnya juga bisa disesuaikan, kita pilih Desember 31. Bulannya Desember, tanggalnya disesuaikan sama yaitu 31 Desember 2018, klik cetak. Seharusnya nanti di kolom pengeluaran itu tercatat senilai bunga bank yang kita kembalikan ke Kasda. Ini banyak sudah datanya. Nah, di sini pada tanggal 31 bulan 12 2018 ada nomor buktinya 001 PGMBB 2018, pengembalian bunga bank Januari sampai November 2018. Nah, di sini Rp822.403 dan saldo akhirnya Rp4.775.433 sama dengan saldo banknya. Ini kita lihat, kita sejajarkan. Dan ini buku pembantu banknya, yang kanan ya, yang kanan ini buku pembantu bank. Ini saldo akhirnya yang tercatat ini pengembalian 822, sedangkan ini yang buku kas umumnya yang kiri. Kita bandingkan, tercatat juga di sini ya pengembalian bunga bank Januari sampai November 2018 senilai Rp822.403. Jadi prosesnya seperti itu, lebih mudah kan, karena proses penginputan pengembalian Kasda ini hanya biasanya 1 tahun sekali, terkecuali biasanya kalau kelebihan salur itu tergantung dari bendaharanya. Biasanya ada yang disimpan dulu, nanti ketika akhir tahun baru disetorkan ke Kasda. Ada juga yang mungkin per triwulan atau per semester ada kelebihan, bendaharanya mengembalikan ke Kasda. Jadi prosesnya sama, ketika nanti bendahara akan melakukan pengembalian kelebihan salur, prosesnya itu sama seperti pengembalian pendapatan bunga ini gitu. Saya rasa cukup. Semoga video tutorial ini bisa dipahami dan dimengerti oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingatkan untuk bantu saya klik like video ini dan klik subscribe channel Ekskul agar saya bisa lebih mengembangkan video-video tutorial yang terbaru terkait untuk pelaporan dana BOS. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.